Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan lagi tambahan ilmu dari Ibu Nyai, yaitu tentang Mayyitul Hasanah, pahala puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita masih tetap bisa istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Ada yang mau bertanya, monggo Bu Nurul Afifah, silakan Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Nyai, Bu Asti. Bu Nyai, juga dikatakan kalau selama Ramadan ini semua yang menggoda kita, terutama setan dan itu kan diikat Bu Nyai. Tapi ternyata masih saja manusia itu melakukan dosa Bu Nyai. Itu bagaimana? Terus yang kedua, untuk orang yang diperbolehkan tidak berpuasa selain yang sedang bepergian, itu yang apa saja Bu Nyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa fidatis syayadin, salah satunya adalah diikat setan-setan itu, dibondo setan-setan itu. Kemudian wayulakunar, neraka itu ditutup. Mestinya sudah nggak ada orang berbuat dosa, tapi kok masih berbuat dosa, berarti itu asli dirinya sendiri, bukan godaan setan. Nafsunya sendiri, dia sendiri yang asli melakukan dosa, tidak melalui godaan setan. Nah itu jadi kalau ada orang Ramadan dia berbuat dosa, itu barometer sudah, berarti dia memang aslinya senang dosa itu, tanpa digugat setan pun dia melakukan dosa. Kemudian yang boleh tidak puasa itu kalau di dalam Al-Quran hanya dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau bepergian tidak kuat puasa, maka boleh berbuka dan dihitung berapa hutangnya, nanti dibayar di lain Ramadan. Aslinya dua itu. Tetapi dikiaskan dengan puasa adalah semua orang yang tidak kuat puasa. Apa karena hamil, apa karena menyusui, apa karena halangan-halangan yang lain, itu karena sepuh ya sangat tua, itu tidak kuat. Kalau tidak kuat puasa maka disamakan dengan orang sakit. Kalau orang sakit bagaimana? Ya sengaja nggak puasa bukan, tapi ketika dia yang sakit lalu pusing atau apa itu, maka terus dia nggak puasa. Tapi malamnya tetap niat puasa, tetap sahur. Jangan sampai Ramadan aku nggak puasa kok karena mau pergi misalnya, nggak boleh. Aku nggak puasa karena aku netek, aku hamil, nggak boleh. Sahur dulu, puasa niat puasa dulu. Kalau sudah niat puasa lalu dia di perjalanan pusing nggak kuat, boleh berbuka. Siang-siang dia netek dia hamil atau dia sepuh terus lalu nggak kuat puasa, boleh mokel, nanti diganti di hari lain. Yang fidyah itu apa? Yang fidyah itu kalau tidak bisa membayar, boleh fidyah. Usianya sudah 100 tahun nggak bisa bayar, kalau membayar habis sakit lah itu fidyah. Kalau orang hamil menyusui, ya nanti bayarnya puasa setelah tidak menyusui, kalau sudah kuat dibayar puasanya itu. Tahun depan hamil lagi nggak kuat, dia belum bayar hutang, ya sampai dia mampu bayar hutang puasa, itu yang boleh. Yang lainnya jadi, tapi kalau masih ada lagi dalam tafsiran wa'ala diraytiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang yang kuat puasa tapi nggak kuat puasa, selain dia bayar hutang puasa juga fidyah. Dia hamil, dia menyusui, dia pergi, dia kuat puasa tapi nggak puasa, khawatir anaknya atau khawatir pusing gitu ya, lalu dia nggak puasa, itu boleh. Tapi karena dia kuat, maka selain bayar hutang dia juga bayar fidyah 7 on sehari beras. Gitu Bu Nurul.
Terus Bu Nyai, kalau semisal ini jadi tadi kan Bu Nyai ngaturaken tetap kita harus niat puasa, baru kali kalau di siangnya nggak kuat, jadi itu orang yang lansia yang sudah sepuh itu juga harus seperti itu Bu Nyai. Kalau Harus memang itu dia nggak kuat, kalau memang dia nggak kuat, pagi-pagi sudah badannya sudah lemes, sudah loyo, misalnya kan nggak kuat sama sekali, maka ya tetap seperti itu, ya. Tetap seperti itu kalau malam tidak sahur. Adapun pagi yang kuat, mau kan dari pagi tidak apa-apa. Intinya adalah ada kesungguhan untuk melaksanakan rukun Islam, ada kesungguhan taat pada Allah. Dan Allah itu, masya Allah sayang sekali. Kalau nggak kuat maka makanlah gitu kan. Tapi kita ada kesengajaan untuk taat pada Allah dengan niat puasa dengan sahur itu. Ada nggak kuat pagi-pagi sudah lemes ya sudah makan, padahal baru sahur itu nggak apa-apa. Tapi sudah ada niat puasa, paling tidak sudah dapat pahala puasa. Meskipun dia nggak kuat akhirnya bayar fidyah misalnya gitu. Jadi menjaga hati tetap taat pada Allah karena itu rukun Islam. Mumpung masih ada usia, jadi tetap bermaksud baik pada Allah, bermaksud taat, meskipun nantinya nggak bisa, nggak kuat, mokel gitu. Diajak sahur mawon. Ngaten ya. Terus untuk orang yang punya hutang puasa belum dibayarkan sampai tahun yang ini, ya seperti jenengan tadi hamil gitu loh Bu Nyai. Yang puasa yang tahun lalu belum itu kan, terus dia hamil. Kan pas meninggal puasa yang lalu itu bagaimana? Apa fidyahnya? Kalau dia tidak bayar puasa karena halangan, nggak bisa bayar puasa karena masih hamil tahun ini, tahun depannya nggak bisa bayar puasa karena masih NTI, tahun depannya, lalu tahun lagi hamil lagi, tahun lagi NTI lagi, belum sempat puasa, maka ya ditunggu sampai dia kuat puasa. Tetapi kalau nggak hamil, nggak NTI, kuat puasa, 11 bulan nggak bayar puasa, tetap punya hutang, maka ada salahnya itu bayar kafarat fidyah. Nah nanti tetap bayar puasanya. Kafaratnya fidyah tujuan itu hanya karena sudah diberi waktu 11 bulan untuk bayar puasa dan kuat, tapi nggak dibayar. Maka kita mohon kepada Allah, mohon ampun dengan membayar fidyah, 7 on beras kali 7 misalnya, berapa itu? 7 kali 7, 3,5 kilo ya. Dengan niat ya Allah nanti minta tahun depan diberi kekuatan untuk bayar. Itu kalau tidak bayarnya karena ada kesalahan kita, bisa bayar tidak bayar. Kalau nggak kesalahan kita, seperti tadi hamil menyusui orang sakit itu ya. Kalau memang nggak kuat, ya sudah ditunggu sampai kuatnya. Mungkin 5 tahun baru bayar puasa mungkin karena memang selama ini kalau nggak hamil menyusui, orang dulu kan gitu hamil menyusui. Matur nuwun Bu Nyai, matur nuwun. Ya, ada lagi yang mau bertanya Ibu-ibu, monggo. Ada? Yang bertanya lagi? Oh ya, Bu Asmiati, monggo. Diaktifkan dulu suaranya, Bu. Oke, monggo. Oke, halo. Ampun, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang katanya ini kan kalau puasa kan kita nggak sengaja ini terus ngomongnya itu berbohong. Nah itu tadi kan membakar pahala puasanya. Terus dalam hari itu juga jarak berapa jam itu dia baru sadar, ya Allah. Lalu dia tobat terus menangis menyesali apa yang diperbuatnya itu tadi. Itu apakah tetap membakar pahala puasanya itu atau bagaimana? Waalaikumsalam. Puasa berbohong rasani adu domba ya, sembah palsu, melihat dengan syahwat, membakar pahala puasa. Kalau bohong atau mungkin ngerasani nggak sengaja, tahu-tahu loh, aku kak bohong kok ngerasani, masya Allah, ngapunten ya Allah, ngapunten, masa puasa saya pahalanya rusak, ngapunten ya Allah, nggak mulai ya Allah. Kalau sudah tobat, atta ibu kamala dzambalah, orang yang tobat sama dengan orang yang tidak punya dosa, diampuni dosanya. Masya Allah. Besoknya sudah nggak bohong lagi, nggak ngerasani lagi. Gitu. Allah itu maha sayang. Kalau kita tobat diampuni, dihapus semua dosanya. Yukafir anhum sayyi'atihim, dihapus semua kesalahannya.
Itu ya, Bu Asmiati, ada yang sudah atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ampun ya. Ya. Monggo ya, Bu Nuri. Wah, ini sambil nyetir ini Bu Nuri. Nah, monggo. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Bunyai, kalau kita punya ibu orang tua meninggal, kemudian kita bayar puasanya, kemudian bayar fidyahnya, itu pripun Bunyai, hukumnya Bunyai? Oke, bagus. Waalaikumsalam. Kalau ibu kita meninggal, difidyai saja boleh, difidyai iya, dibayar hutang juga iya, lebih baik. Kita pengen memberi ibu kita lebih baik, berarti ya kita bayar puasanya selama sakit di ICU 15 hari misalnya, berarti kita puasa 15 hari untuk bayar hutangnya ibu. Misalnya dibagi 3 orang, 15 hari 55, kali 3 orang, anaknya 3, boleh 555. Terus dibayar fidyah juga, boleh lebih baik. Sebenarnya fidyah saja cukup, karena sudah meninggal, dia nggak bisa bayar. Atau disaur saja oleh anaknya, boleh, karena anaknya nyauri. Tapi dua-duanya dibayar, ya fidyah, ya puasa, lebih baik. Ya. Lebih baik puasa daripada fidyah. Kalau dua-duanya lebih baik lagi. Atau kalau misalnya 15 hari, fidyahnya hanya berapa itu? Nggak sampai 5 kiloan mungkin ya, 7 on kali 15. Okay. Itu lebih baik dua-duanya, bayar hutang dan fidyah. Ngapunten Bu Nuri. Bu, ngapunten, kalau bentuknya enggak beras terus bentuknya makanan, katakanlah mungkin ini puasa kemudian diberikan dalam bentuk takjil gitu, Bu, nasi taruh di masjid atau gimana, itu pripun Bunyai? Syariatnya kan 7 on beras. Lah kalau nasi di kota itu berapa on? Enggak ada 1 on mungkin. Kita kembali kepada syariatnya saja. Karena 7 on ya 7 on. Ada kita pengen nambah dengan uang lauk, itu sedekah kita. Kalau hanya makan satu box itu nggak sampai saon, mungkin itu saon. Kan kurang 6 on jadinya kalau 7 on. Jadi kita ikuti syariatnya saja. Syariatnya beras 7 on, ya kita kasihkan beras 7 on. Kalau pengen ngasih makanan ya ditambah uang mungkin untuk beli lauknya. 7 on itu bisa untuk makan berapa hari? Berarti sangat wajib gitu Bunyai, dalam bentuk beras gitu Bunyai. Iya, karena syaratnya beras. Misalnya dikasih uang, belikan beras saja. Karena syaratnya beras. Nanti kalau uang tuh beli apa gitu. Jadi kalau Allah nyuruh beras ya beras. Itu dalam bahasa fikih kutatun. Kutatun itu makanan yang mengenyangkan, yang menguatkan. Lapangan kita menguatkan kan beras. Kita berikan dalam bentuk makanan atau beras. Diberikan ke 8 apa fakir miskin saja atau pripun Bunyai? Ngapunten kok. Yang berhak itu adalah fakir miskin. Sabilillah. Jadi yang sebenarnya berhak kan sama dengan berhak menerima zakat, tapi yang butuh banget kan orang yang fakir miskin itu. Nggih, Bunyai, matur nuwun nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Wonten maneh ya, Bu Musriah, monggo diaktifkan suaranya. Ya, diaktifkan dulu suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bunyai, itu tadi forum itu Bunyai ketemu sama teman, terus saya bilang gini, Mbak, itu loh besok habis hari raya mau mantu gitu. Terus oh iya saya ya belum dengar loh gitu, ngerasani tak Bunyai. Boten.
Ngerasani itu membicarakan kejelekan orang, kalau dia kedengeran dia sakit hati, ini aku ngerasani. Tapi itu seperti itu tadi gimana Bu Nyai? Mboten Ada ngerasani. Oh. Karena itu bukan kejelekan orang. Mantu itu kan baik, bukan jelek. Oh, memberitahu habis hari raya nanti 3 hari mau mantu gitu. Oh iya Bu, saya belum dengar gitu. Mboten niku mboten ngrasani niku. Nggih, menyampaikan kabar, menyampaikan berita. Ya, matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Musriah, kalau ngerasain itu seperti saya cerita sama Bu Nur Afifah, iya Bu Musriah itu loh kok pelit, nah itu ya, yang nggak boleh ya Bu Nyai. Itu ngerasa. Jangan orang. Nggih, monggo. Ada lagi yang Bu Samsu mau tanya, monggo Bu Samsu. Diaktifkan dulu kalau mau bertanya, monggo. Ya, monggo sampun. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini betapa nikmatnya bulan Ramadan. Pahala dilipat gandakan. Semua dosa diampuni. Sehat Doa karena dikabulkan. puasa. Doa dikabulkan. Begitu banyaknya. Bagaimana cara untuk menjaga semua itu tidak terhapus dengan sia-sia, Nyai. Ngapunten, kadang-kadang kita ragu-ragu. Ini kok pas terhapus pahala nih, ini itu menjaganya bagaimana? Matur suwun Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak terhapus tadi itu, kita usahakan jangan sampai membicarakan kejelekan orang, namanya ghibah atau menggunjing. Yang kedua, jangan bohong, jujur apa adanya. Yang ketiga, jangan mengadu domba. Kemudian jangan melihat dengan syahwat, jangan sumpah palsu. Termasuk di dalamnya adalah jangan jangan sombong, jangan mengeluh kepada Allah, ya. Itu termasuk hal-hal yang jangan marah-marah, ya. Itu supaya tidak hilang pahala kita. Intinya bagaimana caranya? Ya mulutnya aja dijaga. Gimana jaga mulut? Diem di rumah sendiri aja, ya. Isolasi mandiri. Maksudnya interaksi ya yang baik-baik saja. Kalau kita berada di tempat, tempatnya untuk taklim saja, untuk cari ilmu saja, untuk zikir saja. Jadi kita mengendalikan diri, jangan menghadiri maksud yang nggak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, mendingan di rumah tidur lebih baik daripada bicara yang tidak membawa kebaikan atau bahkan kejelekan. Kalau main HP gimana? Main HP yang positif saja. Jangan main HP lihat yang porno, lah itu sama membakar pahala. Karena lalu melihat dengan syahwat nantinya kalau ada yang porno. Itu ya, jadi hati-hati menjaga lisan, menjaga hati. Jangan sampai tercampur kita menganggap orang lain jelek, kita baik, lalu kita sakit hati, kita marah, apalagi kita ada bohong, ada gunjing gitu. Kita usahakan hindari. Gimana cara menghindari? Minta tolong pada Allah. Baca surat An-Nas, baca surat Al-Falaq supaya kita dilindungi dari hal-hal yang menjadikan kita jelek. Itu Bu Samsung ya. Nggih, matur suwun. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Nyai, seandainya oh ya, Bu Wawan, monggo Bu Wawan, ya. Monggo, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai mau tanya, ini kan kita mengordinir warga untuk mengadakan takjil. Itu kita buatkan grup jamaah itu jadi 1 RW. Nah di situ sudah jalan.
kan tinggal mengisi gitu. Nah, masih ada yang kosong sementara ini. Kemudian ada beberapa ibu itu mengordinir sendiri dengan tujuan yang sama, tapi tidak masuk di dalam list itu. Jadi di belakang kita itu dia ngordinir. Gitu itu panitia boleh menegur apa enggak ya, Bu ya? Oke. Baik. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat." Berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Kalau kita sedang ngordinir, ada yang ngordinir lagi, biar aja dia supaya beraktivitas, dia pengen eksis gitu kan. Itu hak dia untuk dia ngordinir, dikoordinir gak mau. Tuh ini yang ada yang kosong ini gimana ini? Kalau bisa dikompromikan. Ada yang kosong ini gimana ya dengan penjenengan, bisa nggak yang ngisi yang kosong ini? Jadi kita berbaik sangka saja pada dia bahwa dia pengen melakukan apa yang bermanfaat untuk dia. Sementara kalau studi ada yang kosong dan jangan-jangan nanti ada yang double, ada yang kosong. Jadi dikompromikan dengan berbaik sangka ya, dengan berbaik sangka. Apa itu bersangka itu? Berbaik sangka ya. Ya, akibatnya yang kita siapkan itu sudah cukup untuk jamaah, tapi dengan kan dia ngirimnya itu sudah terlambat gitu loh. Jadi tiap kali dia ngirim itu berlebihan. Jadi sampai selesai taraweh itu nggak ada yang ngambil karena sudah selesai semua. Jadi mubazir gitu. Sedangkan yang dimintai lagi itu sudah ngisi di list, cuman dia terus, ayo enggak apa-apa, sudahlah, ayo mel aku aja. Loh, saya itu sudah ngisi di grup, enggak apa-apa, sudah ke aku aja gitu. Jadi memaksa beberapa itu untuk ikut dia, ngaten. Nah, ibu-ibu itu mengeluh yang diminta lagi. Kalau misalnya ada yang mengingatkan itu pengurus, misalnya pengurus takmir apa bagian ibadah itu aja. Jadi jangan dari kita bilang aja kepada ini Pak terjadi gini karena ini. Itu nanti yang mengingatkan dari takmir atau jadi resmi. Ingatkan resmi supaya kita nggak sangkut paut masalah itu. Kalau ini masalah masjid ya pengurus masjid aja yang ingatkan, jadi kelihatan resmi gitu ya, kelihatan resmi, maksudnya itu dari pengurus. Jadi Bu jadi mubazir, kasihan sayang ya, masih kosongan jadi isi gitu. Ada orang yang bersifat seperti itu ya sudah, maunya seperti itu, kita kita berbaik sangka saja. Kalau untuk dia memang ada niat nggak baik, kan Allah nanti akan menghukumi, bukan kita. Oke. Siap. Jadi biar ketua takmirnya yang memberi nasihat, atau bagi ibadah, jaga hubungan kita supaya tetap baik dengan mereka. Matur nuwun. Oke, sami. Terakhir ini untuk yang berbohong itu ya punya. Seandainya berbohong ini untuk kebaikan, artinya berbohong ya sebetulnya bohong itu ya maksudnya begini, tujuannya itu supaya tidak bertengkar, kemudian dia berniat untuk sudah meredam begitu dengan berbohong begitu. Pripun ya punya itu, apakah kalau misalnya dengan terus terang akan terjadi pertengkaran gitu misalkan berbohong itu harus pun begitu. Ada namanya bohong putih. Bohong putih ada 3. Nomor 1, merukunkan orang yang sedang tengkar. Nomor 2, menyenangkan suami atau istri. Nomor 3, melindungi nyawa. Nah, 3 ini berbohong, itu namanya bohong putih. Bohong untuk kebaikan, bukan bohong untuk kejahatan, bukan untuk kejelekan. Seorang istri dibelikan bajunya norak. Sebenarnya dia nggak suka, tapi karena suaminya yang berikan, jadi dia jaga perasaan dia. Gimana, Ma? Bagus, padahal nggak bagus itu. Dia bilang bagus. Kok dipakai terus? Iya, aku suka. Padahal cendang elek tangguh terus. Gitu. Yang jelas itu bohongnya bohong untuk kebaikan, untuk menyenangkan. Bukan bohong yang gini, ke pasar nggak pulang-pulang karena ketemu si calonnya yang dulu nggak jadi misalnya. Terus di rumah, jadi mana antrinya lama, itu kan bohong, tapi bohongnya bukan untuk kebaikan.
Bohongnya untuk menutupi dosanya, kejelekannya, bukan itu. Bohong menyenangkan hati suami. Yang kedua, bohong untuk mengerukunkan orang yang tengkar. Situ si alo pengen minta ampun, minta maaf kamu aja seledotan kalau ketemu. Satu lagi dibilang itu loh minta ampun kamu aja nggak mau. Itu dari minta maaf. Padahal enggak ya. Maksudnya supaya saling rukun itu boleh. Yang ketiga, melindungi nyawa. Orangnya sembunyi di rumahmu ya enggak, padahal iya. Lah kalau dia bilang iya nanti dibunuh bener gitu. Nah kalau dia salah bagaimana? Nanti biar hakim yang menentukan hukum, bukan main hakim sendiri. Bohong melindungi nyawa. 3 itu yang boleh. Ya, matur nuwun Bu Nyai, Masya Allah, luar biasa materi pada hari ini. Bertambah lagi ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Nyai. Mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat walafiat. Kemudian juga para pemirsa dan juga para jamaah semua tetap bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan tetap semangat dan dengan kesehatan yang prima, kemudian dengan ibadah yang luar biasa, semangat. Insya Allah janji-janji Allah akan kita raih semuanya, insya Allah. Dan terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena kekurangan dalam hidup saya kesempurnaan dalam hidup Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli